Rifki dengar suara ketawa cewek melengking. Serem banget di kuburan. Suara itu jelas banget. Asalnya dari atas pohon gede itu. Dan begitu dia ngelihat ke arah pohon, dia langsung kaget. Dia ngelihat kuntilanak berdiri di situ. Diam gak bergerak. Cuma ngeliatin Rifki dari atas pohon. Awalnya, Rifki yang masih 14 tahun ikut sama keluarganya ke kuburan buat nguburin saudara dari kakeknya yang baru aja meninggal. Malam itu udah lewat Isya, dan yang namanya kuburan pasti suasananya creepy banget, meskipun banyak keluarga ada di situ. Dan ini pertama kalinya Rifki ada di kuburan malam-malam. Berdiri di antara batu-batu nisan yang dingin, auto bikin Rifki merinding ketakutan. Dan masalahnya, di tengah area kuburan itu ada pohon tua yang gede banget, akarnya sampai kemana-mana. Dan itu bikin perasaan Rifki makin gak tenang. Pas proses pemakaman berlangsung, Rifki sama pamannya berada agak jauh di belakang kerumunan. Rifki berusaha tetap tenang biar gak kelihatan takut sama pamannya. Ngeliat mukanya Rifki yang sedikit tegang, pamannya nyoba nyairin suasana. Dia mulai cerita tentang kebaikan almarhum semasa hidupnya. Terus ngajak Rifki buat berdoa untuk almarhum. Ki, kita doain almarhum yuk, biar dosa-dosanya diampunin, amal baiknya diterima, dan diberi tempat yang mulia di sisi Allah. Iya Om, ayo kita berdoa. Nah, baru mau mulai doa, tiba-tiba Rifki samar-samar dengar suara ketawa melengking. Serem banget. Dan bikin bulu kuduknya merinding. Rifki ngeliatin sekeliling, tapi semua orang masih fokus sama proses pemakaman. Semuanya kayak budek, gak denger apa-apa. Terus Rifki nanya ke pamannya. Om dengar suara ketawa nggak? Ketawa bagaimana? Orang semua lagi pada berduka gini kok. Masa iya sih ada yang ketawa? Tapi Rifki dengar jelas banget Om. Hiraukan aja Ki. Sekarang kita lanjutin doa lagi yuk. Dan pas Rifki mau lanjut doa lagi, suara ketawa tadi muncul lagi. Dan kali ini suaranya jelas banget. Asalnya dari atas pohon gede itu. Dan begitu Rifki ngeliat ke arah pohon, dia langsung kaget. Dia ngeliat kuntilanak berbaju putih lusuh berdiri diam di atas pohon, gak bergerak sama sekali. Kunti itu cuma ngeliatin Rifki dengan tatapan yang tajam. Jantung Rifki langsung deg-degan kayak mau copot. Dia langsung ngomong ke dirinya sendiri kalau itu cuma halu gara-gara dia takut. Tapi sumpah, Kunti itu terlalu nyata buat dibilang halu. Rifki coba ngeliatin orang-orang di sekitarnya lagi, tapi semua orang masih tetap fokus sama pemakaman. Terus dia ngeliat ke arah pamannya dengan rasa takut. Tapi pamannya juga biasa aja, kayak gak ada apa-apa. Dan ini udah jelas banget kalau cuma Rifki yang ngeliat kuntilanak itu. Nah, ngeliat mukanya Rifki yang makin pucat, pamannya langsung ngerangkul Rifki. Dia memberikan kekuatan kepada Rifki untuk ngelawan rasa takutnya. Tapi itu percuma. Bayangan wajah kuntilanak itu udah nempel di pikiran Rifki, gak mau lepas. Dan dia ngerasa Kunti itu terus ngeliatin dia kayak lagi mencari mangsa. Dan setelah pemakaman selesai, mereka semua pulang ke rumah. Tapi perasaan Rifki masih gak tenang. Rifki ngerasa kuntilanak itu ngikutin dia dari kuburan tadi. Dia nengok ke belakang buat mastiin. Dan ternyata bener, Kunti itu terbang melayang ngikutin dia dari belakang. Panik, Rifki langsung lari kenceng banget. Nah, pas sampai rumah, Rifki cerita ke kakeknya. Kek, tadi di kuburan aku ngeliat kuntilanak di atas pohon gede. Aku takut kek. Kuntilanak itu ngikutin aku sampai ke rumah. Kakeknya ngeliatin Rifki, terus dia jawab, Rifki, di dunia ini memang ada hal-hal gaib yang bisa bikin kita takut. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menguasai kamu. Ingat selalu kepada Allah, berselawat, dan rajin baca ayat-ayat Quran. Insya Allah, kamu bakal selalu dalam perlindungannya. Iya kek. Setelah dengerin nasihat dari kakeknya, perasaan Rifki jadi sedikit lebih tenang. Walaupun dia tahu kalau Kunti itu masih nempel sama dia sampai sekarang.